fi'il sulasi mujarrad. Amma sulasiyul mujarradu fa in kana madihi ala wazni fa'ala maftuhal aini famudari'uhu ala yaqulu au yaf'ilu bidammil aini au kasriha nahwu nasara yang suru wa daraba yadribu. Fi'il sulasi mujarrad terbagi sebagai berikut. 1 garis miring 2, kalau fi'il madinya berwazan fa'ala, yakni difathahkan ain fi'ilnya, maka fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ulu atau yaf'ilu dengan dhamma ain fi'ilnya atau kasro ain fi'ilnya. Contoh yang nasara yang suruh, daraba yadribu. Wayaji'u ala ya. Oke, jadi begini. Yang pertama, sekarang kita akan bahas fi'il thulathi. Fi'il thulathi itu adalah fi'il thulathi mujarrad ya. Fi'il thulathi mujarrad adalah fi'il yang memang asalnya 3. Sejak awal memang 3. Kan kemarin kita telah membahas ya, fi'il ada yang mujarrad, ada yang mazid fihi. Mujarrad itu yang tidak mendapat tambahan, mazid fihi itu yang mendapatkan tambahan. Yang mujarrad yang tidak dapat tambahan itu kan ada 2 kemarin. Ada yang thulathi, ada yang rubai. Thulathi itu 3 huruf, rubai itu 4 huruf. Nah, sekarang kita akan membahas yang thulathi dulu. Thulathi dan dia tidak mendapatkan tambahan sama sekali. Oke, jadi begini. Fi'il yang mengikuti wazan fa'ala seperti nasara, daraba, dhahaba dan lain-lain, maka nanti fi'il mudhari'nya yang kedua, daraba yadribu yang kedua. Kalau yang di tas depan yang kuning itu nomor 2, daraba yadribu kayak gitu. Yang kedua, nanti fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya menggunakan dhammah. Berarti kalau nasara fi'il mudhari'nya yang suruh ini fi'il mudhari' ain fi'ilnya. Jadi ini kan wazannya yaf'ulu, ini ya sama ya. Nah ini ain fi'ilnya fa, kemudian ainnya di sini shad kan agak dhammah, dan lam fi'ilnya ra. Jadi yang suruh ala wazni yaf'ulu. Disebutlah nanti shadnya ini ain fi'il. Nah, ketika disebutkan maka ain fi'ilnya menggunakan dhammah seperti contoh yansuru. Artinya dia laki-laki sedang atau akan menolong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, atau dengan menggunakan kasrah. Jadi di sana hanya disebutkan 2 ya. Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Nasara yansuru, daraba yadribu. Bisa saja nanti fi'il mudhari'nya kalau dari fa'ala, bisa saja nanti ain fi'ilnya juga kasrah. Ain fi'ilnya berupa kasrah. Seperti contoh yadribu, wazannya yaf'ilu. Nah, seperti itu. Lanjut. Wayaji'u ala yaf'alu maftuhal aini idza kana ainu fi'lihi aulamuhu harfam min hurufil halqi. Yang berwazan yaf'alu difathahkan ain fi'ilnya bila ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya terdiri dari salah satu huruf halak, yaitu Ya. Huruf halak itu kalau dalam tajwid idhar. Tahu apa saja? idhar itu wawu ya. Bukan. Ada hamzah, ada ain, ya ada ghain, ada ha, kha. Lanjut. Apa saja itu? Yaitu itu ada kan? Ain, ha, ain, gen, Ghain, ghain, ha, kha, kha, ha, terus hamzah. hamzah. Nah, itu huruf halak. Nah, nanti kalau fa'ala ini bisa juga fi'il mudhari'nya menggunakan fathah ain fi'ilnya ketika ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya
berupa huruf halak. Seperti contoh apa? Yaftahu. Ini lam fiilnya berarti berupa ha. Ha termasuk salah satu dari huruf halak. Makanya nanti tidak dibaca yaftuhu atau yaftihu, tapi dibaca yaftahu. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ini. Kalau ada fiil mengikuti wazan fa'ala, gitu kan? Kita jadikan gini saja. Mengikuti wazan fa'ala, bisa jadi fiil mudhari'nya itu ain fiilnya dhammah. Kalau kita tulis begini, yaf'ulu. Mengikuti wazan yaf'ulu. Seperti contoh apa? Yansuru. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ain fiilnya itu menggunakan kasrah. Berarti mengikuti wazan yaf'ilu. Ini ain fiilnya menggunakan kasrah. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti yadribu. Ini hanya contoh, nanti akan temukan banyak nanti. Yadribu ini ri pakai kasrah. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi kalau fi'il madhinya adalah fathah ain fi'ilnya fa'ala, bisa jadi nanti fathah juga ain fi'ilnya. Berarti apa? Yaf'alu. Contohnya apa? Seperti yaftahu. Nah, yang terakhir ini mengikuti wazan yaf'alu, ain fi'ilnya menggunakan fathah dengan syarat ain fi'ilnya di sini, tak di sini ini ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya ini nanti disebut ain fi'il. Ini disebut dengan lam fi'il. Begitu ya. Ini nanti hanya bahasa saja lebih memudahkan. Nah, dengan syarat ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa huruf halak. Nah, di sini syarat sudah terpenuhi, yaitu lam fi'ilnya berupa huruf halak. Paham ya? Termasuk juga apa contohnya? Dhahaba. Apa artinya dhahaba? Pergi. Ya kan? Dhahaba itu laki-laki telah pergi. Dhahaba nanti fi'il mudhari'nya gimana? Ikut yang mana kira-kira menurut antum? Yadhabu. Yadhabu. Kenapa? Karena ain fi'ilnya berupa Ha. huruf halak. Ya kan? Berupa ha, berupa huruf halak. Nah, contoh misalkan di sini yadhabu. Nah, ini yadhabu ini lam fi'ilnya kan? Ya kan ya? Lam fi'il. Yadhabu. Yaf'alu. Seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Ini kan hanya contohnya saja. Nah, jadi yang terakhir itu ada alasannya. Kenapa kok kemudian menggunakan fathah? Kalau tidak ain fi'ilnya, maka lam fi'ilnya yang berupa huruf halak. Lanjut. Adapun lafal aba ya ba adalah sad di luar kaidah. Ya. Kiasnya aba ya bi sebab hamzahnya berada pada awal kalimat. Iya. Wa in kana ma. Oke, jadi begini. Bagaimana kalau misalkan ini pembahasan yang ketiga berarti itu? Kalau memang disyaratkan ain fi'il atau lam fi'ilnya harus berupa huruf halak sehingga mengikuti wazan yaf'alu, ain fi'ilnya nanti pakai fathah. Ya kan? Bagaimana dalam kasus contoh aba ya'ba? Ya'ba. Ya kan? Aba ya'ba. Kok enggak aba ya'bi. Kan begitu. Nah, di sini katanya tadi syad. Syad itu adalah keluar dari jalur kaedah. Jadi di sini tidak pakai kaedah yang di sini. Jadi orang Arab memang bilang ya'ba, tidak ada yang bilang ya'bi. Sehingga mau tidak mau diikutkan wazan yaf'alu walaupun syaratnya tidak ada. Gitu ya. Sebab ain fi'ilnya berupa apa di sini? Ba. Berupa ba. Ba apa termasuk huruf halak? Tidak, kan tadi antum tahu sendiri kan ada hamzah, ain, ghain, ha dan ha. Kan begitu. Kemudian yang lam fi'ilnya berupa apa ini? Alif. Alif layyinah namanya kan, kayak gitu. Apakah alif itu termasuk huruf halak? Tidak, yang termasuk hamzah. Di sini ada hamzah tapi kan di fa fi'il. Yaf
yaf'alu, ya'ba, yaf'alu, gitu kan? Di fa fi'il. Nah, terus gimana ini? Nggak sesuai dengan ketentuan syarat yang ada di sini. Oh, nah, jadi di sini adalah pengecualian. Adalah pengecualian. Gitu ya. Nah, jadi kaidah di sini nggak berlaku di ya'ba ini. Kalau secara kiasnya, secara apa namanya itu? Ya secara kaedahnya seharusnya dia adalah ya'bi. Nah, seharusnya di sini. Nah, ini di sini. Cuman orang Arab nggak bilang, nggak ada yang bilang ya'bi gitu, ya'ba semua. Nah, baik. Lanjut. Wa in kana madihi ala wazni fa'ila maksurul aini. Oke. Jadi ini sudah clear ya pembahasan yang ini ya. Jadi kalau fa'ala nanti bisa ada 3 kemungkinan fi'il mudhari'nya itu. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Yaf'alu nanti ada syaratnya dengan syarat ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halak. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan fi'il mudhari'nya adalah fa'ila, fa'ila, karena nanti antum kalau hafalkan itu kan yang pertama, bab pertama itu fa'ala yaf'ulu, yang kedua nanti fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu, terus fa'ila, fa'ila yaf'alu, kemudian nanti ada fa'ula, fa'ula yaf'ulu, kayak gitu. Nah, oke, sekarang yang bagian pembahasan kedua. Di sini ya. Lanjut. Famudari'uhu ala yaf'alu bi fathil aini nahwu alima ya'lamu. Ya. Kalau fi'il madinya berwazan fa'ila, yakni dikasrokan ain fi'ilnya, Ya. maka fi'il mudhari'nya berwazan yaf'alu dengan fathah. Ya. Contohnya adalah tadi ya'lamu. Ya'lamu itu dia satu orang laki-laki mengetahui. Alima ya'lamu. Nah, ini misalkan contoh fa'ila. Kalau antum menemukan fa'ila, yaitu kalimat yang mengikuti wazan fa'ila, ain fi'ilnya dikasrohkan seperti alima. Alima itu mengetahui, fahima memahami, dan yang lain-lain kata yang seperti itu. Nah, bagaimana? Kemungkinan pertama fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu seperti ini, yaf'alu. Tapi kan di sini fa'ala, sehingga di sini tidak disyaratkan adanya huruf halak. Yang disyaratkan adanya huruf halak ketika fi'il madhinya adalah fa'ala, kayak gitu. Kemudian fi'il mudhari'nya yaf'alu, baru ada syaratnya huruf halak. Kalau fi'il madhinya fa'ila, ya, kemudian nanti fi'il mudhari'nya yaf'alu, ya tidak disyaratkan adanya huruf halak, karena syarat kan hanya di sini, di situ nggak usah. Nah, ini tentunya kita mengetahui, mengikuti wazan ini, wazan itu, ya tentunya dengan banyak membaca, dengan banyak belajar, gitu kan. Ini hanya kaidah untuk mempermudah saja. Jadi fa'ila kemungkinan pertama dia fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu, seperti contoh apa? Ya'lamu. Dia satu orang lelaki mengetahui. Atau apa misalkan yafhamu. Apa artinya yafhamu? Nggak tahu. Jadi bahasa Indonesia yafham, faham. Dari fahima yafhamu. Nah, kayak gitu kan? Kan pakai fathah ini ain fi'ilnya. Yafhamu, yaf'alu. Nah, kayak gitu. Ain fi'ilnya pakai fathah. Baik, lanjut. Ain fi'ilnya seperti alima ya'lamu, wajila yaujalu, yajila yang holu. Illa ma sadda min nahwi hasiba yasibu wa ahawatihi. 5. Kecuali fi'il yang syad seperti hasiba yasibu dan ahwatnya, yaitu setiap fi'il madinya berwazan fa'ilah dan fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ilu. Semua dikasrokan seperti wa miko yamiku. Wa idza kana madihi ala. Nah, jadi begitu. Jadi begini nih. Pertama fa'ila yaf'alu. Sebenarnya ada kemungkinan kedua, apa? Yaf'ilu pakai kasroh.
yaf'ilu. Seperti tadi apa? Hasiba yahsibu, hasiba yahsibu, naima yan'imu, gitu ya. Jadi hasiba yahsibu dan yang lain-lain. Wamika yamiku, ini masuk di sini wamika yamiku. Nah, gitu ya. Jadi kalau fa'ila bisa muncul yaf'alu atau yaf'ilu. Ala kulli hal. Terus selanjutnya terakhir Wa idza kana madihi ala fa'ula madmumal aini famudari'uhu ala yaf'ulu nahwu hasuna yahsunu. ya. Bila fi'il madinya berwazan fa'ula, yakni didommakan ain fi'ilnya, maka fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ulu didommakan ain fi'ilnya. Seperti januba janubu, hasuna yahsunu, dahuma yadhumu dan sebagainya. Oke. Dan yang terakhir adalah fa'ula. Kalau di sana ada fa'ula, kemungkinannya cuma satu. Yaf'ulu. Tidak mungkin lahir dari fa'ula itu yaf'alu, yaf'ilu, enggak. Hanya satu yaf'ulu. Seperti apa? Hasuna yahsunu. Artinya bagus. Termasuk juga jabuna yajbunu. Artinya pengecut. Syaju'a yashju'u. Satu aja. Jadi kalau muncul dari fi'il madhinya menggunakan dhammah di ain fi'ilnya, maka fi'il mudhari' nanti ain fi'ilnya juga pakai dhammah. Tidak ada kemungkinan lainnya. Jadi seperti itu. Nah, makanya nanti ada 6 semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi thulathi itu ada 6 wazan. Ya, thulathi majarat. Makanya antum sambil dihafalkan itu yang kuning itu. Nah. Baik, sampai di sini paham? Paham. Bab pertama di sini. Ini asal pokoknya ya. Nanti kalau dijadikan satu, berarti ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Jadi ada 6. Cuman kita kelompokkan ininya saja. Baik, ya sudah dipaham, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Silakan ditulis.